Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak semua kelas 11 agama jurusan keagamaan, kita lanjutkan pembahasan ilmu Qawaid fikih. Sekarang masuk ke bab kaidah pertama di halaman 12. Saya harap kitabnya dibuka dan mengartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiyah. Al-qaidatul ula utawi kaidah yang pertama, al-umuru utai bira-bira perkara iku bimaqasidia kelawan bira-bira maksude perkara. Artinya bahwa segala perkara itu, segala sesuatu itu tergantung daripada maksud dari orang yang mengerjakan sesuatu itu atau niatnya. Ai asyuun tegese bira-bira keadaan iku murtabitatun berkaitan apa asyuun biniyatiya kelawan bira-bira niyate asyuun. Artinya setiap keadaan perbuatan tidak bisa lepas dari niatnya perbuatan itu. Wal aslu fi hadil qaidah, lan utawi kang asal ing dalam kaidah iki iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama stune barang al a'malu utawi pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Ini dasar dari kaidah al-umur bimaqasidah, yaitu hadis Nabi innamal a'malu bin niyat. Nah, hadis ini lengkapnya itu diriwayatkan pertama oleh rawi awal dari tingkatan sahabat itu Umar bin Khattab, sehingga bacaannya hadisnya itu an Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya tidak ada perbuatan itu, tidak ada pira-pira perbuatan itu. Al-amal jamak dari amal, berarti mengandung makna banyak, sehingga di situ mengandung arti banyak perbuatan, banyak amal. Itu tidak bisa lepas dari bin niat, saking pira-pira niat, dari beberapa niat. Artinya niatnya macam-macam, perbuatan manusia macam-macam, niatnya juga macam-macam. Banyak macam dari niat, juga banyak macam dari perbuatan manusia. Dan semua perbuatan manusia itu diikat atau ditentukan oleh niatnya. Wa hadza haditsun sahihun masyhurun. Wa hadza lam tawi iku haditsun sahihun masyhurun. Hadis kang sahih kang masyhur. Ada yang mengatakan mutawatir. Mutawatir itu artinya hadis yang lebih tinggi tingkatannya dari masyhur. Kalau masyhur itu perawinya dari sisi jumlah kisaran antara 3 sampai 10 menurut mayoritas para ulama, dan itu ada di sebagian generasi atau tingkatan. Tapi kalau mutawatir itu di atas 10 menurut jumhur ulama. Dan jumlah banyak itu di semua generasi, baik di generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ke generasi mukharrij al-hadis. Misalkan Imam Bukhari misalnya, mukharrijnya itu. Dan di setiap generasi itu perawinya lebih dari 10, sehingga jumlahnya banyak. Dan syaratnya itu kalau mutawatir, jumlah banyak itu tidak mungkin
atau mustahil untuk bersepakat bohong di jumlah banyak itu, sehingga terjamin kebenaran hadisnya itu, sehingga menjadi hadis tingkatan paling tinggi adalah dalam sisi di keterpercayaannya adalah hadis mutawatir. Dan hadis tentang niat ini adalah hadis mutawatir, yaitu innamal a'malu binniyat. Ini sebagai dasar dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala perbuatan itu tergantung dari niat orang yang melakukan perbuatan itu. Dapat apa dari perbuatan itu sesuai dari niatnya. Sesuai yang dari niatnya itulah yang didapat, gitu. Menurut kaidah ini, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kemudian masuk ke poin berikutnya, tujuan dari niat itu apa? Nah, itu anak-anak saya harap dibuka halaman berikutnya, halaman 13. Amma maksud dua, anapun utawi maksud dari niat, tujuan dari niat, ai tegese al-qasdu, tujuan minan niyati sang niat, alladzi kang syariat dan syariataken apa niat li ajlihi krana tujuan, fa huwa mongko utawi tujuan iku tamyizul ibadati minal adat, bedaaken piro-piro ibadah saking piro-piro adat kebiasaan. Itu tujuan pertama atau fungsi pertama dari niat, sebagai pembeda antara rutinitas atau kebiasaan dengan ibadah. Rutinitas atau kebiasaan manusia tidak bernilai ibadah kalau tidak ada niatnya, sehingga kalau diberi niat berubah menjadi ibadah. Nah, fungsi niat di situ membedakan kebiasaan menjadi ibadah. Orang belajar misalkan, kalau itu hanya rutinitas mencari ilmu setiap hari untuk menghilangkan kebodohan, begitu saja tanpa ada niat ikhlas kepada Allah, mencari ilmunya tidak ada ibadahnya, maka tidak ada pahalanya. Maka kalau belajar diniati mencari ilmu dan ikhlas kepada Allah, di situ mengandung nilai ibadah, ada pahalanya dan dapat ilmunya, dapat dua. Mencari ilmu dengan niat dapat pahala dan dapat ilmu. Kalau hanya mencari ilmu, dapat ilmunya saja, tidak ada pahalanya. Karena apa? Karena mencari ilmu itu adalah merupakan kebutuhan manusia secara umum, dan semua anak atau manusia semua dituntut untuk belajar semua hal untuk menghilangkan kebodohannya. Dan itu tuntutan atau rutinitas hampir setiap manusia. Karena itu rutinitas, maka tidak ada nilai ibadah kalau tidak ada niatnya. Nah, pembeda antara rutinitas dengan ibadah adalah niat. Misalnya tidur, adalah kebutuhan manusia. Semua manusia setiap hari tidur, dan tidur itu tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada pahalanya kalau hanya rutinitas atau kebiasaan. Maka diberilah niat, maka tidurnya menjadi beda karena mengandung nilai ibadah. Makan misalnya dengan didahului baca bismillah, maka rutinitas makan setiap manusia setiap hari akan berubah menjadi ibadah kalau didahului dengan niat. Dan niatnya itu misalnya diwujudkan dengan baca bismillah atau doa makan misalnya. Misalnya doa makan apa itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, berubahlah rutinitas makan itu dari kebiasaan manusia makan setiap hari
berubah menjadi sebuah ibadah, maka dapat kenyang dan dapat pahala kalau ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, maka hanya rutinitas makan setiap hari manusia saja. Nah, itu fungsi dari niat yang pertama, yaitu pembeda antara kebiasaan manusia setiap hari diubah menjadi bernilai ibadah. Kemudian fungsi yang kedua di halaman berikutnya, halaman 14, saya harap dibuka kitabnya. Al-amru tsani istiratut ta'yin fima yaltabisu dunal ghairihi. Fungsi dari niat yang kedua adalah menjadi pensyaratan penentuan, istiratut ta'yin, pensyaratan penentuan, penegasan dari apa yang dilakukan. Misalkan orang mau sholat zuhur, misalnya takyinnya adalah harus ada identitas zuhurnya, maka harus disebutkan usolli fardhu zuhri. Nah, identitas sholatnya adalah sholat zuhur. Kalau sholat asar, takyinnya atau penentuan identitasnya adalah asar. Kalau sholat maghrib, maka takyinnya atau penentuan identitasnya adalah maghrib. Sehingga kalau takyinnya atau penentuan identitasnya itu tidak ada, maka sholatnya menjadi tidak sah. Maka di situ fungsi dari niat adalah takyin atau penentuan identitas atau penegasan dari apa yang mau dikerjakan. Mau puasa sunnah hari Kamis misalnya, maka identitasnya adalah hari Kamis atau Yaumul Khamis atau hari Kamis. Saya niat puasa sunnah hari Kamis, atau nawaitus saumal khamis sunnatan lillahi ta'ala, misalnya seperti itu. Nah, penentuan harinya itu disebut dengan takyin. Nah, itu merupakan fungsi dari niat yang kedua adalah penentuan identitas. Nah, itu diambilkan dari hadis Nabi. Dalilul dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalil mengkono-mengkono takyin iku dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidak ada bagi setiap seseorang kecuali sesuai apa yang diniatkan. Lan setune barang, wa innama lan setune barang likul limrihin iku kedue saben-saben wong ma utai barang nawa kang niat sapa wong. Terjemahan bebasnya, dan tidak ada bagi setiap orang itu kecuali sesuai apa yang diniatkan. Maka kalau beda dari yang diniatkan di dalam ibadahnya, pekerjaannya dengan niatnya beda, maka pekerjaannya dalam ibadah itu menjadi batal. Nah, fungsi niat di situ adalah takyin, penegasan identitas dari ibadahnya. Fahadha maka utawi iki kudzahirun tampak fistiratit takyini ing dalam pensyaratan takyin, di dalam pensyaratan penentuan identitas di dalam sebuah ibadah. Lianna aslaniya krono sedune asal pensyaratan niat fuhima dan fahami min awalil hadis, saking awal hadis, innama setune barang al-a'malu utai pura-pura amal iku bin niat kelawan pura-pura niat. Dasar atau dalil wajibnya niat diambil dari hadis innamal a'malu bin niat. Kemudian dasar dari takyin atau penentuan identitasnya ibadahnya diambilkan dari wa innama likulli imri'in manawa. Wa innama likulli imri'in manawa itu dasar bagi takyinnya, penentuan identitasnya. Dasar wajibnya niat di sebuah ibadah itu awal hadis yaitu innamal a'malu binniyat.
Jadi itu fungsi dari niat. Ada dua, pertama tamyiz, pembeda antara rutinitas dan kebiasaan, pembeda antara rutinitas dan ibadah. Karena rutinitas atau kebiasaan itu dengan diberi niat maka berubah menjadi ibadah, sehingga beda antara kebiasaan itu ibadah atau bukan, bedanya dibedakan oleh niat yang ada di kebiasaan itu. Jadi fungsi pertama adalah tamyiz atau pembeda. Yang kedua fungsinya adalah ta'yin sebagai penegasan atau penentuan dari sebuah identitas ibadah. Itu dua fungsi dari niat, yaitu tamyiz dan ta'yin. Kemudian masuk ke kaidah berkaitan dengan niat. Paling bawah dari halaman 14, qaidah ma la yashtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta lam yadurra. Artinya ma barang la yashtaratu kang ora den syarataken at-ta'arrudu lahu, ngadepi atau mensikapi lahu maring ma, jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun terperinci, idza ayyanahu jika lau memerinci atau menentukan sapa wong hu ima waqta alan keliru lam yadurra, ora batal, ora membahayakan. Artinya gini, kalau sesuatu itu tidak masuk dalam ta'yin yang harus disebut di niat dan disebutkan di dalam niat itu dan keliru, maka tidak bermasalah. Tapi kalau sesuatu itu menjadi identitas dari amalan ibadah itu dan disebutkan dan harus disebutkan di dalam niat, kemudian disebutkan di dalam niat dan keliru, maka membatalkan. Nah, itu masuk ke kaidah halaman berikutnya. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan walau istaratu ta'yinu tafsilan idza ayyanahu akhta'a dharra. Lan utai barang kang wajib apa ta'arrudu ngadepi lahu maring ma jumlatan secara global, walau istaratu ta'yinu tafsilan lan ora dan syarataken penentuannya secara terperinci, idza ayyanahu jikalau memerinci sapa wong waqta'a lan keliru dzarra mongko batal atau membahayakan. Untuk kaidah yang kedua ini, misalkan seseorang menjadi makmum, maka makmum itu harus punya imam, maka dia cukup niat secara global bahwa dia punya imam di depan. Tapi kalau dia menentukan nama imamnya, misalnya nama imamnya ditentukan Muhammad, misalnya saya niat makmum sholat ke Muhammad karena imamnya dikira Muhammad, dan selesai sholat dilihat ternyata bukan Muhammad, misalnya Umar, maka sholatnya menjadi batal. Nah, itu masuk ke kaidah yang kedua, sesuatu yang disyaratkan dalam niat secara global, sesuatu yang tidak disyaratkan secara terperinci tapi hanya disyaratkan secara global. Nah, bila diperinci dan keliru maka batal. Jadi saya ulangi, sesuatu yang di dalam niat disyaratkan niat secara global, tidak disyaratkan terperinci dan diperinci dan keliru, maka batal. Misalnya salat jenazah, diniati jenazahnya itu perempuan, maka dia diniati perempuan, usolli ala hadhil janazah misalnya, dan habis salat diberitahu ternyata jenazahnya laki-laki, maka salat jenazahnya batal karena dia telah menentukan secara terperinci identitas kelamin atau identitas lelaki perempuannya jenazah. Kalau tidak mengetahui lelaki atau perempuan jenazahnya, maka
cukup diniatkan secara umum, usolli ala hadil janazah, saya niat sholat jenazah ini gitu, secara umum. Maka niat di situ disyaratkan umum, tidak disyaratkan terperinci gitu. Bila diperinci harus benar. Nah, itu maksud dari kaidah kedua. Jadi Arabnya kaidahnya wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinu tafsilan idza ayyana wa ahta dharra. Sesuatu yang wajib diniati secara global dan tidak disyaratkan memerincinya di dalam niat. Bila diperinci dan keliru maka membatalkan salatnya. Kaidah yang sebelumnya wa ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa ahta lam yadurra. Sesuatu yang tidak disyaratkan niat di dalamnya baik secara global dan terperinci, dan itu diniatkan di awal dan keliru, maka tidak membatalkan. Misalkan masalah waktu atau masalah tempat. Misalkan orang sholat zuhur, di hatinya diniati sholat zuhur dan perasaannya itu masih jam 2 misalkan, ternyata habis sholat waktunya sudah jam 4. Berarti dia niat sholat zuhurnya yang diniati waktunya itu jam 2 dan keliru jam 4, tidak membatalkan, karena tahunya waktu itu tidak menjadi bagian syarat yang harus tahu orang di dalam niat. Jadi keliru tidak membatalkan sholat. Kemudian poin yang ketiga dari hal yang berkaitan dengan niat ini, halaman 16. Mimma yatarattabu ala at-tamyiz al-ikhlasu fil manwi bi ay yufarrida al-amala lillahi ta'ala. Mimma sing barang yatarattabu kang terjadi ala tamyiz ing atase tamyiz, yaitu pembeda tadi antara rutinitas dengan ibadah, yaitu bahwa niat di situ bisa mengubah kebiasaan atau rutinitas seseorang menjadi ibadah. Nah, itu akan lahir dengan adanya tamyiz tadi atau pembeda tadi. Opo al-ikhlasu ikhlas, maka muncullah keikhlasan fil manwi ing dalam barang kang den niati. Bi ayu farida kelawan yen to menyendirikan sapa wong al-amala ing amal perbuatan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Dengan adanya apa tadi itu tamyiz, niat di dalam ibadah, niat di dalam rutinitas yang diniati ibadah karena Allah itu, maka lahirlah di hatinya ikhlas, yaitu menyendirikan amal perbuatannya itu hanya karena Allah SWT, atau memurnikan. Karena kata al-ikhlas itu berasal dari kata al-khalis, artinya murni. Tidak murni duniawi gitu, tapi diniatkan karena Allah SWT. Wa yukhlisu lan mengikhlaskan sapa wong, artinya mengikhlaskan pada perbuatan yang diniati, atau membersihkan perbuatan diniati minas syawaibi, saking pira-pira kotoran hati, wa khudhu lin nafsi lan pira-pira dorongan nafsu. Dorongan-dorongan nafsu yang macam-macam di hati tidak mengganggu niat dalam perbuatannya itu. Dan juga kotoran-kotoran hati juga tidak mengganggu kepada niat yang niatkan pada perbuatan itu. Nah, muncul di sini apa yang harus kita bedakan antara niat sama ikhlas itu apa bedanya? Maka
dapat kita simpulkan bahwa niat itu lebih umum. Nah, di dalam niat itu banyak macam niat, dan diantaranya banyak macam niat itu ada macam namanya ikhlas, sehingga di dalamnya ada ikhlas, ada tidak ikhlas, atau ada ikhlas yang minim misalnya, atau 50% ikhlas, 50% tidak ikhlas misalnya. Sehingga ikhlas itu merupakan bagian dari niat, dan niat itu lebih umum, sehingga di dalam niat terkandung banyak macam niat, sehingga jenisnya umum yaitu niat, dan di dalam niat ada banyak macam niat. Ada niat karena duniawi, atau niat karena suatu hal dari kebanggaan atau kedudukan misalnya, atau yang ketiga ikhlas. Jadi ada banyak macam niat, dan di antara macam niat itu ada yang macamnya ikhlas. Maka hubungan antara niat dengan ikhlas itu apa? Yaitu hubungannya bahwa ikhlas itu bagian dari niat, bahwa niat itu lebih umum dari ikhlas, dan niat yang diterima oleh Allah adalah niat yang dari macam yang ikhlas. Dalam ukuran ikhlas itu bagaimana? Nah, ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita melihat kitab Imam Ghazali di Ihya, itu menerangkan bahwa orang yang di hatinya karena Allahnya lebih kuat, misalkan 55% karena Allah, 45% misalkan mengharap duniawi, itu menurut Imam Ghazali di Ihya masih dianggap ikhlas, tapi ikhlas yang tidak sepenuhnya gitu. Sehingga kalau orang misalkan bekerja membangun masjid misalnya, di hatinya itu ketika membangun ada niat ikhlas karena Allah membangun tempat ibadah untuk orang banyak, tapi ada niat kecil di hatinya, misalnya 45% di hatinya itu ada imbalan duniawi misalnya, itu tergolong menurut Imam Ghazali ikhlas. Jadi ada dua niat di hatinya untuk satu perbuatan, tapi ke Allahnya lebih kuat. Nah, itu menurut Imam Ghazali masih dianggap sebagai ikhlas. Jadi itu hubungan antara ikhlas dengan niat. Untuk pertemuan ketiga, saya kira ini dulu. Saya harap anak-anak di rumah membuka kitabnya. Saya ulangi dari awal. Jadi bab pertemuan hari ini adalah bab pertama tentang kaidah. Kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiyah, yaitu bahwa setiap perbuatan atau ibadah itu tergantung dari niatnya. Dasarnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, di dalam hadis innamal a'malu binniyat ini para ulama mengambil dalil bahwa perbuatan itu atau rutinitas kebiasaan manusia itu tidak mengandung nilai ibadah kalau tidak ada niatnya. Kemudian yang kedua, masalah fungsi dari niat tadi itu, yaitu pertama sebagai tamyiz atau pembeda antara rutinitas seseorang di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah rutinitas itu menjadi mengandung nilai ibadah. Nah, itu fungsi pertama, yaitu tamyiz atau pembeda dari antara kebiasaan dan ibadah. Fungsi yang kedua dari niat adalah ta'yin atau penentuan identitas dari ibadah.
Maka kata zuhur, kalau sholat asar harus ada penentuan kata asar, karena itu identitasnya, itu disebut dengan ta'yin. Kalau itu terlupakan, tidak disebutkan, maka sholatnya menjadi batal. Jadi fungsi pertama tamyiz, fungsi kedua adalah ta'yin. Kemudian pembahasan yang ketiga masalah kaidah yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu pertama, sesuatu yang disyaratkan niat secara global dan tidak disyaratkan terperinci, kalau diperinci maka membatalkan. Yaitu kaidahnya di halaman 15 dilihat, wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan walau istaratu ta'yinu tafsilan idza ayyana wa ahta'a dzarra. Contohnya tadi misalnya makmum meniati imamnya dengan namanya dan keliru, maka batal. Atau mensolati jenazah, jenazahnya ditentukan identitas namanya dan ternyata tidak sesuai yang diniatkan, maka salatnya batal, maka salat jenazahnya batal juga. Nah, itu ikut kaidah tadi itu, kaidah wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wa la istaratu ta'yinu tafsilan idza ayyanahu wa ta'a dzarra. Ini yang kita pelajari dari ilmu qaid fikih pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 27 Agustus ini. Mudah-mudahan bisa mengamalkan kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ilmunya. Anak-anak kelas 2 saya harap punya kitabnya, yang belum punya, dan ilal liqa di bab berikutnya di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.